Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang berita yang viral lagi tentang Bapak MKC yang sudah diamankan, sudah artinya kalau bilang ditangkap ya sudah ditangkap oleh polisi yang ada di Bali, dan menurut informasi tadi sore diberangkatkan ke Jakarta ke Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lagi teman-teman sekalian. Dan ini kasus tentang apa? Yang jelasnya itu alasan kenapa dia harus ditahan itu masih belum jelas, masih simpang siur, karena ada ya maksudnya ada hal-hal yang memang belum jelas teman-teman sekalian, itu alasan apa yang menyebabkan si Bapak Muhammad Kece ini harus diamankan oleh pihak kepolisian. Dan yang jelas teman-teman ya, di sini berkaitan dengan apa yang sudah dilaporkan oleh Aliansi Ulama, termasuk ketua MUI dan wakil ketua MUI juga Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bapak Anwar, yang telah mendesak Polri untuk menangkap si KC. Kalau tidak kan katanya akan terjadi situasi yang akan rumit, umat Islam akan marah ya, akan marah dan menaruh dendam kepada Polri. Sekali lagi, Islam kalau tidak ditangkap Muhammad Kece oleh Polri, maka umat Islam akan menaruh dendam kepada Polri. Supaya lebih jelasnya teman-teman sekalian, nanti kita akan berkomentar di akhir video. Mari kita lebih dahulu untuk melihat apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia yang ada berikut ini. Saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Ya umat Islam ya terus terang kalau kitab sucinya dipermain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya kepolisian tidak menangkap si Kece ini ya agak berat ini situasi ya. Terus terang saja ya, kalau seandainya umat Islam tidak bergerak, yang jelas akan ada dendam kepada aparat penegak hukum, terutama kepada pihak kepolisian. Akan ada dendam terhadap kepolisian kalau tidak ditangkap nih si Kece ini. Ya, teman-teman sekalian, sangat jelas ya apa yang disampaikannya. Ya, ini baginya katanya itu penghinaan, pelecehan, ya, dan disampaikannya bahwa umat Islam ketika kitab sucinya dirubah-rubah, ketika ya dibacakan kitab sucinya ya pasti mereka marah ya gitu ya. Dan berikut dia katakan baginya ya, maksudnya bagi Bapak Anwar ini, wakil ketua MUI ini, jika Muhammad Kece tidak segera untuk ditangani atau ditangkap oleh polisi, maka umat Islam akan bergerak. Bergeraknya maksudnya teman-teman sekalian, pastinya akan main hakim sendiri. Ini bahasa-bahasa ini memancing ini sebenarnya ya. Bahasa-bahasa seperti ini itu secara tidak langsung gitu ya, menyuruh umat untuk bertindak ketika Muhammad Kece tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan kalau tidak bergerak pun katanya akan ada dendam. Akan ada dendam ya, umat Islam akan dendam kepada pihak kepolisian. Nah teman-teman sekalian, bahasa ini kita katakan bahwasannya sudah berhasil. Kenapa? Karena tadi siang atau ya tadi siang itu sudah ada berita bahwasannya si Muhammad Kece sudah diamankan, sudah ditangkap oleh polisi yang ada di Bali, dan tadi sore diberangkatkan ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut di Bareskrim. Nah teman-teman sekalian, sudah berhasil. Oke, kita katakan bahwasanya ketika Muhammad Kece akan diproses ya, dan mungkin dikatakan dia terancam hukuman 6 tahun penjara karena sudah melakukan namanya itu sara ya, dia menyebarkan isu sara yang ya jelas-jelas mereka giring opini bahwasanya Muhammad Kece ini dendam dan juga benci dengan umat Islam ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini no problem. Buat saya no problem. Biarlah pihak kepolisian nanti akan menyelidiki, nanti ada data-datanya itu dikumpulkan semuanya. Dan apa alasan dan tujuan Muhammad Kece juga menyampaikan ya seperti itu di media sosial atau di channelnya, yaitu Muhammad Kece di YouTuber. Nah, jadi teman-teman sekalian, saat ini kita harap bahwa
wakil ketua MUI ini, Bapak Anwar ini, bahkan juga MUI sendiri, ketuanya langsung, dan seluruh ya para ulama yang tokoh-tokoh agama Islam yang saya hormati, yang saya hargai, dan yang saya kasihi tentunya. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian kepada umat muslim. Saya tidak ada musuh orang muslim, ya jelas. Jadi saya cuma mau informasikan supaya Bapak melihat juga dari sisi Islam yang sering menghina, melecehkan kekristenan. Saya akan berikan buktinya, ada beberapa deretan ustadz yang menghina kekristenan dan mereka sudah keterlaluan dalam menghina kekristenan. Untuk itu Bapak nonton ya. Ya, Bapak nonton videonya, saya sudah kumpulkan ini. Ada cuplikan-cuplikannya, silakan Bapak selidiki sendiri di channel umat Islam. Oke teman-teman sekalian, kita langsung kasih lihat dan kiranya ini disimak oleh Bapak Anwar, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka. Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana, pasti beda, betul? Ya Pak ya? Jadi dalam hal pertuhanan aja mereka nggak pernah selesai dan mereka saling gontok-gontokan, ya kan, posisi Isa itu sendiri. Ya. Yang menjadi pertanyaan saudara, apakah iman seperti ini harus diikuti? Ya, ketuhanannya belum selesai. Ya, bagaimana dengan hal yang lain? Seperti itu, saudara. Sekarang kita lihat ini, saudara. Nah, ini adalah salah satu prosesi. Ya, salah satu profesi atau prosesi. Prosesi bagaimana Yesus Hamasiah disentuh, ya, diminyaki oleh seorang perempuan. Yesus Hamasiah diminyaki, disentuh oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ingat, di dalam konsepsi Yahudi maupun Islam, seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi meminyaki, menyeka rambut seorang laki-laki. Ya, bahkan menciuminya tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yesus Hamasiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yesus Hamasiah itu adalah sudah menikah. Ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya. Di dalam Lukas ini, di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ini yang mengatakan berdosa itu siapa, saudara? Ingat, kalau ada tulisan merah di dalam Bible, di dalam Injil, di dalam Injil kanonik, itu perkataan Yesus Hamasiah yang diidentifikasi sebagai perkataan Yesus Hamasiah. Kalau ada tulisannya hitam, itu adalah pengarang, ya, pengarang dari kitab tersebut. Ada pengarang Injil Yohanes, pengarang Injil Matius, pengarang Injil Markus, Lukas, gitu kan. Nah, kita lihat
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang mengatakan berdosa di sini adalah pengarang Injil Lukas, ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami ya. Ada yang mengatakan itu prosesi pertobatan. Prosesi pertobatan itu bukan seperti itu. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diajak-ajak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokannya mereka. Maaf. Nah, bagaimana Bapak yang terhormat Pak Anwar? Bagaimana dengan video seperti ini? Apakah ini bukan pelecehan? Apakah ini bukan penghinaan terhadap agama Kristen? Yaya Waloni terang-terangan di sana di videonya, tangkap saya, laporkan saya ke baris krim. Ini penghancuran ini kawan. Ini saya bukan bilang palsu saja, tapi ini penghancuran. Gitu. Ini palsu semua. Kitab suci Kristen itu palsu semua. Kedua, ya, Ustadz Nandar yang berkata bahwa Yesus menikah, ya, dia menikah, dia melakukan prosesi pernikahan. Bahkan di video-videonya lain teman-teman sekalian dikatakan bahwasanya Yesus sudah menikah dan poligami. Yesus punya anak 2. Ya. Kemudian ada tadi Ustadz Somad yang menghina salib. Dan juga ada ustadz-ustadz yang lain tadi teman-teman sekalian yang apa? Yang menghina kekristenan, menghina kitab suci Kristen. Bagaimana dengan ini? Apakah MUI juga tutup mata? Tidak mau melihat dengan ini. Tutup telinga teman-teman sekalian. Tidak mau melihat dari sisi para ustadz seperti ini juga. Menurut saya ini juga sudah keterlaluan. Ini udah jadi manusia biadab kayak gini. Tolonglah hukum diberlakukan secara adil. Saya harap kepada pihak kepolisian, ya. Bahkan sudah beberapa dari tokoh-tokoh Kristen juga menyuarakan hal ini. Bagaimana dengan pihak kepolisian? Saya harap polisi bijak terkait tentang penahanan Pak Muhammad Kece ini. Kiranya Pak polisi ya punya hati nurani dan menegakkan keadilan, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat siapapun, tapi mau menegakkan keadilan di negeri ini, di negara Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila. Negara ini bukan berdasarkan agama Islam, tapi negara ini berdasarkan Pancasila. Kiranya hal itu diberlakukan. Hukum di Indonesia harus diberlakukan secara adil. Ini fair dong. Jangan kita berat sebelah. Undang-undang ITE jangan tajam kepada Kristen.
orang Kristen membela imannya ditangkap. Bagaimana dengan para ustadz yang menghina kekristenan? Kenapa dilindungi? Ustadz Yahya Waloni jelas-jelas dilindungi. Tidak bisa ditangkap sampai pada hari ini. Dia menyodorkan diri loh. Laporkan saya ke Bareskrim. Tangkap saya. Ini Alkitab palsu semua. Jelas ya. Nah jadi teman-teman sekalian, viralkan video ini. Viralkan. Supaya sampai kepada MUI. Sampai ke presiden sekalipun. Ke Bapak Insinyur. Ya. Joko Widodo. Kiranya juga pun mendengarkan hal ini. Supaya hukum ditegakkan secara adil. Jangan berat sebelah. Karena dipandang umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Sehingga ketika mereka ngomong, maka polisi di Indonesia dengan kilatnya untuk bertindak dan menangkap orang Kristen yang dituduhkan menistakan agama. Puji Tuhan teman-teman sekalian, sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.